Wow, rahasia besar akhirnya terbongkar. Bojan Hodak bocorkan alasan Ciro Alves mau cabut dari Persib Bandung. Bobotoh tambah bahagia dan gak jadi sedih. Wah, kira-kira apa ya? Simak penjelasannya berikut ini. Super keras dan tegas. Wah, Haji Umuh tanpa basa-basi langsung semprot nyalakan api berkobar jelang laga terakhir musim ini Persib Bandung versus Persis Solo. Wah, apa yang dilakukan oleh WHO? Temukan jawabannya di sini. Semakin kuat dan tangguh di level Asia. Tinggal menunggu pengumuman saja. Persib Bandung datangkan sosok playmaker asal Brasil berinisial BHO. Wah, siapa dia? Saksikan semuanya di sini. Pernyataan berani dan jujur Rahmat Irianto dan Mateo Kocijan jelang laga terakhir lawan Persis Solo. Bobotoh yang awalnya pesimis soal penampilan Mateo dan Rian mendadak lega dan kagum melihatnya. Ini dia ulasannya. Hahaha, dasar pura-pura gak tahu. Reaksi Bojan Hodak usai Sadil Ramdhani dipastikan resmi gabung ke Persib Bandung. Bobotoh auto tertawa bahagia melihat ini. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wow, rahasia besar akhirnya terbongkar. Bojan Hodak bocorkan alasan Ciro Alves mau cabut dari Persib Bandung. Bobotoh tambah bahagia dan gak jadi sedih. Wah, kira-kira apa ya? Simak penjelasannya berikut ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara soal keputusan Ciro Alves hengkang dari tim Maung Bandung. Ia menjelaskan bahwa kepergian sang pemain bukan karena konflik internal, melainkan murni alasan profesional. Saya sangat suka Ciro selalu bermain dengan fantastis untuk saya selama 2 tahun. Saya memiliki relasi yang sangat baik dengannya, keluarganya juga semua bagus. Jadi saya tidak bisa mengatakan satupun kata-kata yang buruk padanya, ujar Bojan. Namun Bojan juga mengakui bahwa ada keterbatasan klub dalam memenuhi permintaan Ciro. Tetapi jika untuk memenuhi apa yang dia minta, kami tidak bisa. Jika dia mendapatkan tawaran yang lebih besar, maka saya senang untuk dia dan keluarganya. Karena dia mendapatkan kontrak yang top lebih lama, itu juga bagus untuk masa depannya. Tetapi untuk ini kami tidak bisa menahannya, bebernya. Ia menegaskan bahwa dalam dunia sepak bola, hal seperti ini adalah sesuatu yang lumrah. Dimanapun seperti ini. Jika ada tim yang datang menawarkan uang lebih banyak, maka dia bisa saja pergi. Saya juga mungkin begitu. Ini hal profesional di sepak bola, kami bekerja untuk uang, kami bekerja untuk bonus. Jadi ini normal, ujar Bojan Hodak. Ia pun memberi contoh serupa yang terjadi musim lalu. Tentunya kami harus menemukan sosok lainnya. Musim lalu ini juga terjadi pada Alberto Rodriguez. Dia pergi karena ada uang lebih besar dan kontrak lebih panjang. Lalu kami mendatangkan Gustavo Franca dan dia bermain dengan sangat bagus. Kami harus mencari seseorang yang baru jika tidak bisa mempertahankan pemain, ujarnya. Bojan juga membantah kabar adanya konflik yang menjadi penyebab hengkangnya Ciro. Soal konflik itu tidak benar. Tidak ada hal seperti itu. Itu tidak benar. Jadi siapapun yang bilang begitu, itu bohong, tegasnya. Menurut kamu, apakah keputusan Ciro Alves untuk hengkang bisa dimaklumi? Dan siapa sosok yang ideal untuk menggantikan perannya di Persib Bandung? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Super keras dan tegas.
Wah, Haji Umuh tanpa basa-basi langsung semprot nyalakan api berkobar jelang laga terakhir musim ini Persib Bandung versus Persis Solo. Wah, apa yang dilakukan oleh WHU? Temukan jawabannya di sini. Manajer Persib Bandung yang juga menjabat sebagai komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, menegaskan kepada para pemain Maung Bandung agar tampil serius dan total dalam laga terakhir kontra Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Saya tadi menyampaikan jangan sampai lagi main-main lah. Serius bahwa kita juara. Perlihatkan bahwa kita juara, besok main lawan Solo harus poin penuh. Perlihatkan bahwa kita juara sejati. Menutupnya dengan manis dan semuanya puas, tegas Umuh. Tak hanya kepada pemain, Umuh juga menyampaikan imbauan khusus kepada bobotoh. Ia meminta para supporter untuk mematuhi regulasi, termasuk larangan menyalakan flare atau tindakan lain yang dilarang saat pertandingan selesai. Harapannya semua bisa menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Sementara itu dari sisi teknis, pelatih Persib, Bojan Hodak, menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan positif. Kondisi pemain disebut sangat baik usai menjalani libur selama 4 hari. Jadi untuk latihan pertama ini lebih kepada pengenalan dan melihat kondisi pemain. Ada 2 sesi latihan lagi, saya rasa semua pemain sudah siap untuk bermain di pertandingan lawan Solo, ujar Bojan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Persib bisa menutup musim ini dengan kemenangan manis atas Persis Solo? Dan bagaimana harapanmu terhadap perilaku bobotoh di laga penutup ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Semakin kuat dan tangguh di level Asia. Tinggal menunggu pengumuman saja. Persib Bandung datangkan sosok playmaker asal Brasil berinisial BHO. Wah, siapa dia? Saksikan semuanya di sini. Persib Bandung dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang serang asal Brasil Berguinho untuk bergabung di bursa transfer awal musim 2025/26. Kabar ini pertama kali mencuat melalui akun Instagram @ownerwakanda yang kerap membagikan informasi seputar sepak bola tanah air dan isu transfer. Dalam unggahannya pada Selasa dalam kurung 20 Mei 2025, akun tersebut menyebut "The deal is done". Gelandang serang milik Borneo FC Berguinho telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung bersama klub Liga 1 yakni Persib Bandung di bursa transfer awal musim 2025/26 ini. Dikonfirmasi melalui beberapa sumber atau agen, Berguinho telah deal dengan klub Persib Bandung untuk bergabung di musim ini, tulisnya. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, terutama bobotoh, nama Berguinho tentu sudah tidak asing lagi. Ia mencuri perhatian di musim debutnya bersama Borneo FC di Liga 1 2024/2025. Berguinho tampil impresif mencatatkan 38 pertandingan dengan total 2.823 menit bermain, serta menyumbangkan 6 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Kehadiran playmaker asal Brasil ini tentu bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi lini tengah Persib musim depan. Kreativitasnya di lapangan, kemampuan membuka ruang, serta visi bermainnya bisa menjadi jawaban atas kebutuhan skema menyerang tim asuhan Bojan Hodak. Nah, menurut kamu apakah Berguinho adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Persib Bandung? Apakah ia bisa menggantikan peran Ciro Alves secara taktis? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernyataan berani dan jujur Rahmat Irianto dan Matteo Kocijan jelang laga terakhir lawan Persis Solo. Bobotoh yang awalnya pesimis soal penampilan Matteo dan Rian mendadak lega dan kagum melihatnya. Ini dia ulasannya. Rahmat Irianto akan menjalani masa libur panjang usai berakhirnya kompetisi Liga 1 2024/25. Namun tidak seperti pemain lainnya, ia akan menghabiskan masa liburan dengan fokus pada pemulihan cedera.
Pemain bernomor punggung 53 ini mengalami cedera cukup serius pada pertengahan musim lalu yang memaksanya naik meja operasi dan absen hingga akhir musim. Setelah perayaan gelar juara bersama Persib Bandung pada 25 Mei 2025, Rian Sapaan akrabnya berencana kembali ke kampung halamannya di Surabaya untuk melanjutkan program pemulihan. Libur kompetisi fokus pemulihan. Saya akan melanjutkan program terapi di Surabaya, ujar Rian pada Rabu 21 Mei 2025. Saat ini kondisinya sudah jauh membaik. Ia bahkan telah mulai menjalani latihan pemulihan bersama tim dan berharap bisa segera kembali merumput di awal musim baru. Mohon doanya saja, harapan dan keinginannya mau segera berlatih, ucapnya penuh semangat. Sementara itu, rekan setimnya Mateo Kocijan mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi bagian dari sejarah besar Persib Bandung dalam mempertahankan gelar Liga 1. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kami mengakhirinya seperti yang kami inginkan, 3 pekan sebelum musim berakhir. Kami benar-benar bahagia menikmati momen ini, ungkap Kocijan. Ya, ini trofi pertama saya. Saya harap bukan yang terakhir, tapi yang pasti saya akan selalu mengingat trofi ini, terutama dengan orang-orang di sini yang benar-benar hidup untuk sepak bola. Saya tidak bisa memilih tempat yang lebih baik untuk meraih gelar pertama ini, tutupnya. Bagaimana menurutmu, apakah Rahmat Irianto bisa kembali dengan performa terbaik musim depan? Dan seberapa penting peran pemain seperti Kocijan dalam mempertahankan mental juara Persib? Tulis opinimu di kolom komentar. Hahaha, dasar pura-pura gak tahu. Reaksi Bojan Hodak usai Sadil Ramdhani dipastikan resmi gabung ke Persib Bandung. Bobotoh auto tertawa bahagia melihat ini. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memberikan tanggapan mengenai kabar yang beredar di media sosial tentang pertemuan antara pihak klub dan Sadil Ramdhani. Berita tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di akun Facebook Waude Olu yang diduga merupakan paman Sadil menunjukkan foto kebersamaan mereka pada Senin 19 Mei 2025. Namun unggahan tersebut segera dihapus sehari setelahnya. Meskipun begitu, informasi tersebut sudah menyebar luas. Dalam postingannya disebutkan bahwa Sadil Ramdhani bersama kerabatnya, Muhammad Zulhijjah, telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Persib Bandung untuk Liga 1 musim depan. Menanggapi hal itu, Bojan Hodak mengatakan, "Saya tidak tahu dalam kurung Sadil dan bos bertemu. Saya tidak mengikuti sosial media." Dalam kurung, pamannya Sadil bilang sang pemain akan gabung, tentunya itu kabar bagus. Saya senang. Dia pemain bagus kan? Pelatih asal Kroasia ini pun menambahkan, ya bagus, top. Jika pamannya berkata begitu, Aditya berkata begitu, bagus. Saya belum tahu dan harus memeriksanya dulu. Tapi jika kalian mengikuti sosial media Persib, maka kalian akan tahu perkembangannya, jelas Bojan Hodak. Apa pendapatmu tentang kemungkinan Sadil Ramdhani bergabung dengan Persib? Apakah dia bisa memberikan dampak positif bagi tim? Ayo, share pendapatmu di kolom komentar. Persaingan ketat. Stefano Lillipali perjuangkan tempat di Timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Stefano Lillipali tengah berusaha keras untuk kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia. Namun dengan banyaknya pemain muda berbakat yang bersaing, apakah dia mampu mengatasi tantangan besar untuk tampil melawan Cina dan Jepang? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan segera melakoni 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Stefano Lillipali berpeluang menjadi aktor tertua dalam skuad asuhan Patrick Kluivert. Dua laga yang akan dihadapi timnas Indonesia yakni menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2026. Dalam mempersiapkan dua laga krusial itu, Patrick Kluivert telah merumuskan 32 nama yang berpotensi masuk daftar pemain pada laga selanjutnya dari timnas Indonesia. Nantinya 32 nama pemain itu akan dikerucutkan menjadi 23 nama. Dari puluhan nama itu muncul nama Stefano Lillipali. Hadirnya nama itu tentu sangat menarik. Sebab Stefano Lillipali telah cukup lama absen dalam membela skuad Garuda. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri baginya untuk beradaptasi. Setelah cukup lama absen karena tidak dilirik Shin Tae-yong, pria ini akhirnya mendapat kesempatannya kembali. Jika berhasil masuk dalam 23 pemain yang akan dibawa Patrick Kluivert, maka dia akan kembali mengenakan seragam timnas Indonesia di lapangan hijau. Kesempatan itu tentu bukanlah mudah, karena tantangan pemain 35 tahun ini tidak hanya itu. Sebab dia harus bersaing dengan sejumlah pemain yang lebih muda darinya. Stefano Lillipali, pemain tertua dari 32 pemain potensial yang dipilih Patrick Kluivert, Stefano Lillipali menjadi pemain tertua. Usia penyerang ini kini menyentuh 35 tahun. Usia itu terhitung dari kelahirannya yang pada tahun 10 Januari 1990. Sedangkan mayoritas pemain dalam skuad timnas Indonesia berusia muda. Rata-rata usia pemain dalam skuad ini adalah sekitar 26,3 tahun. Lantas siapa saja pemain dengan usia tertua dari daftar pemain potensial pilihan Patrick Kluivert? Berdasarkan daftar pemain yang dirilis PSSI, ada 3 pemain yang berusia di atas 30 tahun dalam skuad timnas Indonesia. Selain Stefano Lillipali, Jordi Amat dengan usia 33 tahun. Kemudian ada Joe Pelupes yang berusia 32 tahun. Sedangkan Tom Haye dan Sandy Walsh yang kini berusia 30 tahun. Pernyataan mengejutkan pelatih Cina, timnas Indonesia bukan tim kuat, tapi bisa menjadi pembunuh kejutan. Dalam sebuah wawancara, pelatih timnas Cina menyebut timnas Indonesia bukan tim terkuat, namun mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Mungkinkah ada kejutan besar yang menanti di laga ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Laga panas akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5/6/2025 saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengamankan 1 dari 2 tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Jelang laga krusial ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 32 pemain dengan 19 diantaranya merupakan pemain keturunan atau naturalisasi. Para pemain ini dinilai membawa kualitas individu tinggi dan memperkuat skuad Garuda secara signifikan. Pemusatan latihan TC dijadwalkan dimulai pada Minggu, 25 Mei 2025 di Bali. Sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting yakni melawan Cina dan kemudian melawan Jepang di Osaka pada Selasa, 10 Juni 2025. Tanggapan Ivankovic soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menyebut bahwa meski secara tradisional Indonesia bukan tim kuat, kehadiran pemain-pemain keturunan membuat skuad Garuda menjadi ancaman nyata. Indonesia mungkin bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan, ujar Ivankovic dikutip dari media Cina, Sohu, Rabu, 21 Mei 2025.
Ivanovic menyoroti performa individu beberapa pemain seperti Ole Romani yang mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir, serta Jay Izzes, kapten klub Serie A Venezia, yang memperkokoh lini belakang. Dari total 19 pemain naturalisasi yang dipanggil, 10 diantaranya belum pernah dihadapi Cina saat pertemuan sebelumnya pada Oktober 2024 lalu, yang berakhir dengan kemenangan tipis bagi Cina. Hal ini menambah ketidakpastian bagi tim Dragons dalam menyiapkan strategi menghadapi Indonesia. Situasi klasemen grup C dan peluang lolos saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang akan menentukan nasib mereka dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Jika finish di 2 besar grup, Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jika hanya mampu finish di peringkat ketiga atau keempat, Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Kehadiran para pemain naturalisasi, strategi matang dari Kluivert, serta dukungan publik tuan rumah akan menjadi faktor kunci dalam 2 pertandingan yang bisa mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.